ilmunya orang-orang yang terdahulu itu lebih terasa barokahnya dibanding ilmu kita di zaman sekarang. Ilmunya orang-orang terdahulu, manusia-manusianya memang manusia yang berkahnya luar biasa. Salah satunya adalah beliau Sayyidina Syaraf bin Yahya An-Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini beliau tinggal di kota Nawa. Gak ada orang yang kenal sama Nawa. Ibarat di Indonesia itu, mohon maaf kalau Solo kan terkenal ya. Ya, kalau Solo memang terkenal. Dari zaman dahulu kala Solo itu terkenal. Kerajaan di Jawa juga pindahnya ke Solo, Surakarta, Hadiningrat. Itu memang terkenal. Tapi misal ada satu desa di Indonesia enggak terkenal sama sekali. Itu zaman sekarang tiba-tiba bisa jadi viral dan terkenal, mungkin karena jembatannya putus. Ya, jembatannya putus sehingga desa itu jadi viral. Tapi viral gara-gara jembatan putus. Atau mungkin ada kasus pembunuhan sadis di desa itu, jadi viral gara-gara kasus pembunuhan sadis. Tapi berjalannya waktu orang lupa. Sampai hari ini nggak ada yang lupa sama Nawa. Bahkan namanya dipakai terus, Nawawi. Jadi kalau Banteni, Betawi, Jakartai, ya, Solowi, gitu kan ya. Semua ada nisbatnya i. Nah, Imam Nawawi dikatakan Imam Nawawi karena memang lahir dan besar di kota Nawa. Kota Nawa itu jadi terkenal bukan karena A tapi B, tapi karena ada seorang ulama yang lahirnya di sana, besarnya di sana, wafatnya di sana, akhirnya dijuluki dengan Nawawi. Jadi kotanya dapat barokah, terkenal karena seorang ulama. Seharusnya begitu cita-cita kita. Gimana nih kota kita yang kurang terkenal jadi terkenal gara-gara kita? Gimana ini orang tua kita yang kurang tersohor, orang tua kita tersohor gara-gara kita? Bagaimana ini RT RW kami yang kurang tersohor jadi tersohor gara-gara kita? Tapi tersohornya permanen, bukan setahun 2 tahun, sepanjang masa. Dan itu hanya bisa dengan satu hal, gak ada yang lain. Dengan satu hal, yaitu bil ilm, dengan ilmu. Jadi ilmu ini yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah angkat orang yang wajahnya biasa menjadi dikejar oleh orang-orang yang wajahnya luar biasa. Barusan ada WhatsApp ke handphone saya. Ya, saya nggak perlu sebutkan namanya karena juga nggak kenal siapa yang kirim. Habib, saya barusan dapat ilham. Saya kelihatannya pengen nikah sama Habib. Nah, bisa nggak ya? Gitu. Saya tersenyum gitu ya. Oh, lumayan berarti. Saya cukup laku gitu ya. Mau saya jawab nggak enak. Kalau mau saya jawab, sebentar ya, saya cocokkan dulu ilham kita sama tidak gitu ya. Ini repot nih kalau semua seperti itu repot. Tapi begitulah orang-orang yang dipandang punya ilmu. Walaupun wajahnya itu biasa, yang wajahnya ganteng-ganteng ngejar. Makanya kalau kita lihat fotonya ulama-ulama tempo dulu ya. Kadang wajahnya biasa-biasa. Betul kan ya? Tapi semakin dipandang semakin luar biasa. Dan Anda mungkin yang lebih ganteng, majang foto ulama tersebut. Betul tak betul? Bahkan ulamanya udah tua, didatangi, dikejar orang. Karena apa? Karena wajahnya jelas. Anda bisa mengatakan, saya lebih ganteng dari ustadz itu, saya lebih ganteng. Fisik, saya lebih kuat. Duit, saya lebih banyak. Tapi kenapa ya saya kejar dia? Jawabannya satu, karena ilmu. Jadi ilmu ini betul-betul ngangkat. Ya, mengangkat. Tempat diangkat oleh ilmu. Kertas ini jadi dikejar orang gara-gara apa? Gara-gara yang tertulis di dalamnya. Dan yang tertulis di dalamnya ini apa? Ilmu. Salah satunya kitab Arba'in Nawawiyah. Hanya mengumpulkan 40 hadis.
Bukan seperti Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis-hadis yang luar biasa. 6.000 lebih hadis dikumpulkan. Dari 600.000 hadis disaring jadi 6.000 hadis kurang lebih oleh Imam Bukhari. Bukan seperti Imam Muslim yang banyak. Tapi ini cuma 40. Cuma 40. Hanya saja 40 hadis ini menjadi sangat terkenal dan dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf. Dicetak terbanyak di dunia setelah mushaf, dengan berbagai macam terjemahannya, dengan berbagai bentuk ya cetakannya, baik elektronik maupun dalam bentuk buku. Ada yang dalam bentuk poster mungkin satu lembar ya 40 hadis di situ udah ada semuanya. Kenapa semua ini mengejar 40 hadis karya Imam Nawawi? Kenapa kota Nawa menjadi terkenal? Ya, sehingga disebutnya Nawawinya. Bahkan nama beliau pun tenggelam. Nama beliau tenggelam, lebih muncul Nawanya. Kenapa semua itu terjadi? Sekali lagi jawabannya adalah karena ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Orang yang merasa dirinya punya ilmu itu orang gagal. Karena nggak ada orang yang punya ilmu. Manusia itu jahil, manusia itu bodoh. Al-alim huwallah. Yang alim, yang berilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia suruh cari ilmu. Dan tidak ada kata sudah punya. Karena itu selalu orang suruh minta tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah beri aku tambahan ilmu. Siapa yang diperintah minta tambahan ilmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ilmunya Rasulullah? Udah ketemu dengan Allah, ngobrol langsung dengan Allah, melihat Allah, dan maha suci Allah dari yang dibayangkan oleh makhluk apapun dan manusia manapun. Sudah seperti itu masih disuruh wa qur rabbi zidni ilma. Nabi Musa alaihissalam masih disuruh cari Nabi Khidir alaihissalam. Untuk ilmu nggak ada batasannya.